Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Ethan Caldwell, seorang politikus Partai Republik yang dipenuhi kebencian terhadap Islam, merencanakan pembakaran Masjid Al-Firdaus sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya di September 11. Namun, rencananya berubah ketika ia bertemu Sheikh Hamzah, imam masjid yang justru menyambutnya dengan kelembutan. Percakapan panjang di malam itu mengguncang keyakinannya, memaksanya menghadapi kebenaran yang selama ini ia tolak. Ketika lingkaran politiknya mencium perubahannya, Ethan dihadapkan pada pilihan yang menentukan nasibnya, bertahan dalam kebencian atau menerima cahaya kebenaran. Akankah ia berani melawan bayangan masa lalunya? Jangan lupa, tinggalkan sholawat terbaikmu di kolom komentar dan dukung terus channel Dialog Transformasi dengan subscribe, agar kita bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif yang menggugah hati. Hujan gerimis membasahi jalanan Los Angeles malam itu, menciptakan pantulan cahaya lampu jalan di trotoar yang basah. Ethan Caldwell duduk di kursi kayu tua di ruang kantornya, memandangi layar laptop yang menampilkan berita tentang meningkatnya jumlah imigran Muslim di Amerika. Rahangnya mengeras, kepalan tangannya menggenggam erat gelas whisky yang hampir kosong. Mereka mengambil negara ini, sedikit demi sedikit, gumamnya dengan suara serak, penuh kemarahan yang telah lama mendidih dalam dirinya. Ethan bukanlah pria biasa. Ia adalah politisi Partai Republik yang dikenal vokal menentang imigrasi, khususnya yang berasal dari negara-negara Muslim. Kampanyenya selalu dipenuhi slogan tentang menjaga Amerika tetap murni dan mengusir ancaman Islam radikal. Namun, kebenciannya bukan sekadar politik, itu adalah dendam pribadi. Ia kehilangan ayahnya saat tragedi September 11, sebuah kejadian yang merenggut kebahagiaannya di usia remaja. Sejak hari itu, baginya, Islam adalah musuh. Malam itu, pikirannya berputar liar, semakin panas ketika matanya tertuju pada berita tentang sebuah masjid di pusat kota, Masjid Al-Firdaus, yang semakin berkembang dan mendapat banyak donasi. Ia menggertakkan gigi. Satu tempat propaganda lagi, satu sarang teroris lagi. Bisiknya penuh kebencian. Tangannya gemetar saat ia menutup laptopnya dengan kasar. Sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa sudah waktunya bertindak. Ethan bangkit dari kursinya, berjalan menuju lemari besi yang tersembunyi di balik rak buku. Dengan kombinasi angka yang telah dihafalnya, pintu lemari terbuka, memperlihatkan sesuatu yang telah ia persiapkan selama berbulan-bulan, sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Di dalamnya terdapat beberapa botol bensin, kain-kain lab untuk membuat bom molotov, dan sebuah korek api yang mengingatkannya pada kehangatan api unggun masa kecilnya. Tapi kali ini, api yang akan ia nyalakan bukan untuk kehangatan, melainkan untuk penghancuran. Saat ia mengeluarkan satu persatu alat itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat betapa hancurnya ibunya setelah kematian ayahnya, betapa ia terpaksa tumbuh dengan dendam yang tak pernah padam. Jika ayah masih hidup, ia pasti akan bangga melihatku melakukan ini, batinnya. Tapi ada suara lain yang berbisik di dalam hatinya. Suara yang lebih lembut, yang seolah bertanya, apakah ini benar? Ethan mengabaikannya. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan masjid yang terbakar, dinding-dindingnya runtuh, suara jeritan mereka yang ada di dalam. Itu akan menjadi pesan bagi mereka, pesan bahwa mereka tidak diterima di Amerika. Dengan langkah tegas, ia mengenakan jaket kulit hitamnya dan menyembunyikan alat-alat itu di dalam tas. Ketika ia keluar dari rumahnya menuju mobil hitamnya yang terparkir di depan, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sejenak, ia melihat ke arah langit yang mendung, merasakan ketidaktenangan yang sulit dijelaskan. Namun, ia menepis perasaan itu, menggenggam setir dengan erat, dan menyalakan mesin mobilnya. Sepanjang perjalanan menuju Masjid Al-Firdaus, suara radio mobilnya memenuhi keheningan. Ia mencoba fokus pada rencananya,
Tetapi pikirannya terasa berisik. Wajah ibunya yang menangis, bayangan ayahnya yang terbaring kaku di dalam peti mati, dan suara ledakan yang dulu ia dengar dari televisi saat tragedi September 11. Semua itu berputar dalam pikirannya seperti film yang terus diputar ulang. Ketika lampu merah menyala di persimpangan terakhir sebelum masjid, tangannya berkeringat di atas setir. Ia bisa melihat kubah masjid itu dari kejauhan, berdiri megah dengan cahaya lampu yang masih menyala. Ada beberapa mobil yang terparkir di depannya, tapi tidak banyak orang di sekitar. Malam semakin larut, dan rencananya hampir siap dieksekusi. Ketika lampu hijau menyala, Ethan menghela napas panjang. Ini untuk Amerika. Ini untuk ayah. Gumamnya, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia menginjak pedal gas, melaju menuju tujuan yang ia yakini sebagai medan tempurnya. Namun, tanpa ia sadari, malam itu bukan hanya tentang api dan kehancuran. Itu adalah malam di mana sesuatu yang lebih besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan sudah berhenti ketika Ethan memarkir mobilnya di seberang Masjid Al-Firdaus. Dari balik kaca depan, ia mengamati bangunan megah itu, kubahnya bersinar di bawah temaram lampu jalan. Ada keheningan aneh yang menyelimuti malam, seolah dunia menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Ia mengepalkan tangan di atas setir, mencoba meredam kegelisahan yang perlahan merayap dalam dirinya. Ini bukan saatnya ragu, gumamnya dalam hati. Dengan gerakan cepat, ia meraih tas di kursi penumpang, memastikan botol bensin dan korek api masih tersimpan rapi di dalamnya. Ia menarik napas panjang sebelum membuka pintu mobil. Angin malam menusuk kulitnya saat ia melangkah keluar. Suara langkah sepatunya bergema pelan di trotoar yang masih basah. Setiap detik yang berlalu terasa berat, seakan ada sesuatu yang tak terlihat menahannya. Saat ia mendekati pintu masjid, jantungnya berdegup semakin kencang. Ia sudah menghafal denah bangunan ini dari gambar-gambar yang ia temukan di internet. Ia tahu di mana letak pintu utama, jendela-jendela kaca yang bisa dipecahkan dengan mudah, dan titik-titik yang paling rentan terhadap api. Namun, sesuatu mengganjal. Lampu di dalam masjid masih menyala, tanda bahwa mungkin masih ada seseorang di dalam. Tangannya sudah bersiap meraih botol bensin ketika suara lembut menghentikannya. "Apakah kau membutuhkan sesuatu, anak muda?" Ethan tersentak. Suara itu datang dari pintu masjid. Seorang pria tua berdiri di sana, mengenakan jubah putih dan sorban yang melingkari kepalanya. Matanya tenang, penuh kebijaksanaan, seperti lautan yang dalam. Itu adalah Sheikh Hamzah, imam masjid yang namanya sering disebut-sebut dalam berita, pria yang dihormati oleh komunitas muslim di kota ini. Namun, bagi Ethan, pria itu adalah musuh. Sheikh Hamzah melangkah perlahan ke arahnya, tanpa sedikit pun ketakutan di wajahnya. "Aku melihatmu berdiri di sana cukup lama. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu yang penting," katanya dengan nada hangat. Ethan menggertakkan giginya, berusaha mencari kata-kata. Seharusnya ia segera pergi atau melaksanakan rencananya. Tapi mengapa kakinya seolah terpaku di tempat? "Kau tidak perlu takut. Jika kau ingin masuk, pintu ini selalu terbuka," lanjut Sheikh Hamzah. Tatapannya begitu dalam, seolah mampu menembus dinding yang selama ini Ethan bangun di hatinya. Ethan merasa tenggorokannya kering. Tangannya masih menggenggam erat tas berisi alat penghancur itu, tapi ada sesuatu yang menghalanginya untuk bergerak. Bukankah seharusnya pria ini ketakutan? Bukankah seharusnya ia berteriak, memanggil polisi, atau berusaha melarikan diri? Namun, Sheikh Hamzah justru menatapnya dengan penuh kasih sayang. Sebuah ekspresi yang sama sekali tak pernah ia duga. Hening menggantung di antara mereka. Dalam keheningan itu, sesuatu dalam diri Ethan mulai retak. Seluruh dunia yang selama ini ia bangun, penuh dengan kebencian dan dendam, tiba-tiba terasa goyah. Ini bukan bagian dari rencananya. Ini bukan cara malam ini seharusnya berakhir. "Siapa namamu, anak muda?" Suara Sheikh Hamzah kembali memecah kesunyian. Ethan menelan ludah, mencoba mengendalikan napasnya yang tidak beraturan. Ia bisa saja berbohong. Ia bisa saja berbalik dan pergi. Tapi entah mengapa, di hadapan pria tua ini, kebohongan terasa begitu sia-sia. "Ethan," jawabnya pelan, hampir seperti bisikan. Sheikh Hamzah mengangguk, tersenyum lembut. "Selamat datang di rumah Allah, Ethan." Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan merasa benar-benar terguncang.
bukan oleh kebencian, tetapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam. Ethan berdiri kaku di depan Masjid Al-Firdaus, masih menggenggam tas berisi bom Molotov di tangannya. Hatinya bergejolak, pikirannya kacau. Seharusnya ia sudah menyalakan api, menuntaskan rencananya, dan meninggalkan tempat ini dalam kobaran amarah. Namun, di hadapan pria tua itu, Sheikh Hamzah, ia merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. "Masuklah, Ethan." Suara lembut Sheikh Hamzah memecah keheningan. "Malam ini dingin. Kau butuh kehangatan, bukan?" Ethan ragu, matanya beralih ke dalam masjid. Ruangan itu terlihat damai, dengan karpet merah marun yang terbentang luas dan rak-rak berisi kitab-kitab tua. Aroma kayu gaharu dan dupa memenuhi udara, menciptakan suasana yang menenangkan. Namun, hatinya masih menolak. Tempat ini seharusnya menjadi target kehancurannya, bukan tempat yang mengundangnya masuk dengan hangat. Aku tidak bisa," Ethan berbisik, suaranya bergetar. Sheikh Hamzah tersenyum kecil, lalu duduk di ambang pintu, membiarkan jubahnya menyentuh lantai. "Maka aku akan duduk di sini bersamamu," katanya tenang. "Aku ingin mendengarmu, Ethan. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini dengan mata yang dipenuhi api." Ethan terdiam. Tidak ada yang pernah benar-benar ingin mendengar ceritanya. Selama ini, kebenciannya dianggap sebagai amunisi politik oleh rekan-rekannya, sebagai bukti loyalitas kepada tanah air. Namun, di sini, di bawah langit malam yang gelap, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah beban yang selama ini ia pikul begitu berat kini menemukan seseorang yang bersedia menanggungnya. "Ayahku meninggal saat September 11. Ethan akhirnya berbicara, suaranya lirih. "Dia bekerja di Menara Utara. Aku baru berusia 15 tahun saat itu." Sheikh Hamzah mengangguk pelan, tidak memotong ceritanya. "Aku melihat ibuku hancur. Aku melihat bagaimana hidup kami berubah. Bagaimana dunia kami runtuh. Lalu, aku mendengar nama agama kalian, Islam, disebut-sebut sebagai alasan. Aku melihat berita, aku membaca artikel, aku melihat wajah-wajah yang berteriak, 'Allahu Akbar,' sebelum meledakkan diri mereka. Jadi, aku memilih untuk membenci. Aku memilih untuk bertarung. Aku memilih untuk membalas." Mata Ethan kini memerah. Ia tidak pernah mengatakan ini dengan lantang sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti luka lama yang terbuka kembali, menyayat hatinya sendiri. Tangannya menggenggam erat tasnya, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan akan apa yang baru saja ia akui. Sheikh Hamzah menarik napas panjang. "Ethan," katanya lembut, "apakah kau pernah bertanya, apakah Islam benar-benar mengajarkan kebencian seperti yang kau lihat di berita?" Ethan terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memiliki jawaban. Di malam yang hening itu, untuk pertama kalinya, seorang Ethan Caldwell, politikus penuh kebencian, dipaksa menghadapi pertanyaan yang tidak pernah ia berani tanyakan pada dirinya sendiri. Ethan merasakan udara malam semakin dingin, menusuk kulitnya, tetapi di dalam dadanya, sesuatu yang lain mulai terasa hangat, sebuah kegelisahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Sheikh Hamzah terus bergema di pikirannya. "Apakah kau pernah bertanya, apakah Islam benar-benar mengajarkan kebencian seperti yang kau lihat di berita?" Selama ini, ia yakin akan jawabannya. Baginya, Islam selalu identik dengan teror, kehancuran, dan air mata. Namun, malam ini, di depan seorang pria tua dengan sorban putih dan senyum penuh ketenangan, ia untuk pertama kalinya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia telah salah. Sheikh Hamzah tidak berbicara lagi, memberinya ruang untuk berpikir. Hanya suara angin yang berdesir lembut, seolah alam pun menunggu jawaban dari pria yang telah lama tenggelam dalam kegelapan. Ethan menelan ludah, membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, tetapi suara itu tertahan. Sheikh Hamzah kemudian mengangkat wajahnya, menatap bintang-bintang di langit. "Aku kehilangan putraku dalam serangan balasan yang dilakukan militer Amerika," katanya lirih, matanya berkabut. Ethan menoleh, terkejut. Dia hanya seorang bocah laki-laki, tidak tahu apa-apa tentang perang atau politik. "Tapi rumah kami dihancurkan oleh bom yang dikirim dari pesawat tak berawak. Mereka bilang itu adalah bagian dari perang melawan terorisme." Sheikh Hamzah menghela napas panjang. "Kau tahu, Ethan,
Aku bisa memilih untuk membenci. Aku bisa memilih jalan yang sama dengan yang kau pilih. Tapi aku tidak melakukannya. Ethan menatapnya lekat-lekat, mencoba memahami bagaimana seorang pria yang telah kehilangan darah dagingnya masih bisa berbicara dengan penuh ketenangan. Kenapa tidak? Tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih rapuh dari yang ia harapkan. Sheikh Hamzah tersenyum lembut. Karena aku percaya pada Allah. Aku percaya pada rahmat-Nya. Kebencian tidak akan mengembalikan putraku. Sama seperti kebencianmu tidak akan mengembalikan ayahmu. Kata-kata itu menusuk Ethan lebih dalam daripada peluru manapun. Ia terdiam, menundukkan kepala, merasakan beban yang selama ini ia pikul mulai mengguncang hatinya. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk dendam. Tetapi di hadapannya ada seseorang yang telah kehilangan lebih banyak, tetapi memilih untuk memaafkan. Tiba-tiba, tas di tangannya terasa begitu berat. Apa yang selama ini ia anggap sebagai senjata perjuangannya, kini terasa seperti beban yang menghancurkan dirinya sendiri. Dengan napas terengah, ia membuka tas itu, melihat botol-botol bensin dan kain lap yang siap ia nyalakan. Tangannya gemetar. Ia datang ke sini untuk membakar. Tetapi mengapa kini ia merasa bahwa justru ia yang terbakar dari dalam? Sheikh Hamzah tetap diam, menunggu. Ia tidak memaksa, tidak menekan. Hanya menatapnya dengan kelembutan yang menusuk jauh ke dalam hati Ethan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan merasa takut. Bukan kepada Islam, bukan kepada musuh imajiner yang selama ini ia benci, tetapi kepada dirinya sendiri. Kepada kegelapan yang selama ini ia peluk begitu erat. Malam itu, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh, membuka ruang bagi sesuatu yang belum pernah ia izinkan masuk sebelumnya, keraguan. Dan mungkin, hanya mungkin, harapan. Malam itu, Ethan tidak kembali ke rumahnya. Setelah meletakkan tas berisi bom molotov di tanah, ia hanya berdiri di depan masjid, terpaku dalam kebisuan. Ia tidak tahu berapa lama Sheikh Hamzah menemaninya, duduk bersila dengan tenang di ambang pintu. Namun, ketika suara azan subuh berkumandang, menggema lembut di udara yang dingin, Ethan menyadari bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia menyaksikan beberapa jamaah mulai berdatangan, menatapnya dengan penasaran tetapi tanpa ketakutan. Tidak ada yang mengusirnya, tidak ada yang mencurigainya. Meski ia tahu jika mereka mengetahui niatnya semula, mereka mungkin sudah melaporkannya ke polisi. Namun, yang ia temukan di sana bukan kecurigaan, melainkan kedamaian. Sebuah kedamaian yang terasa asing baginya. Ketika Sheikh Hamzah berdiri dan hendak masuk ke dalam masjid, Ethan akhirnya membuka suara. "Aku ingin tahu," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Sheikh Hamzah menoleh, tersenyum penuh pengertian. "Tahu tentang apa, Ethan?" Ethan menggigit bibirnya, mencoba merangkai kata-kata. Apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam? Sheikh Hamzah menatapnya dalam, seolah menilai ketulusan dalam pertanyaan itu. Lalu, dengan gerakan lembut, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah buku kecil, Al-Quran terjemahan berbahasa Inggris. Ia mengulurkannya kepada Ethan, yang menerimanya dengan ragu-ragu. "Jawaban atas pertanyaanmu ada di sini," kata Sheikh Hamzah. "Tapi jangan membaca dengan hati yang tertutup. Bacalah dengan keinginan untuk memahami, bukan untuk mencari kesalahan." Ethan menatap buku kecil di tangannya, merasakan ketegangan aneh di dalam dadanya. Sepanjang hidupnya, ia diajari bahwa kitab ini adalah sumber kebencian, bahwa isinya berisi ajaran kekerasan. Namun, di sini, di tangan orang yang seharusnya menjadi musuhnya, kitab itu diberikan kepadanya bukan sebagai senjata, tetapi sebagai jawaban. Malam itu, Ethan tidak pulang ke rumahnya yang sunyi. Ia memarkir mobilnya di dekat pantai, mendengarkan deburan ombak yang menghantam karang, lalu membuka halaman pertama Al-Quran yang ia pegang. Kata-kata yang ia baca terasa berat. Namun semakin dalam ia membaca, semakin ia merasa dihantam oleh kenyataan bahwa selama ini, ia mungkin telah salah menilai segalanya. Namun, perjalanan menuju kebenaran tidak pernah mudah. Ethan tahu, jika ia melanjutkan ini, ia akan menghadapi konsekuensi yang berat. Dunia tempatnya berasal tidak akan menerima perubahan ini begitu saja. Dan mungkin, masa lalunya akan kembali menghantuinya dengan cara yang tidak pernah ia duga. Pagi itu, Ethan menatap pantulan dirinya di kaca mobil. Matanya merah, wajahnya lelah, dan pikirannya masih penuh gejolak. Al-Quran kecil yang diberikan oleh Sheikh Hamzah tergeletak di kursi penumpang,
terbuka di halaman yang tadi malam ia baca berulang kali. Ia belum bisa mengerti semuanya, tetapi ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Sebuah ketenangan yang bertolak belakang dengan semua kebencian yang ia bawa selama ini. Namun, ia tahu satu hal. Jika seseorang dari lingkarannya mengetahui bahwa ia bahkan mempertimbangkan untuk memahami Islam, maka karir politiknya, reputasinya, dan bahkan hidupnya akan hancur. Ketika akhirnya ia menghidupkan mesin mobil dan kembali ke rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan pintunya, ada dua pria menunggunya, Robert Gaines dan Senator Martin Holt, dua orang yang selama ini menjadi mentor sekaligus sekutunya dalam politik. "Ethan," kata Robert dengan senyum kecil yang terasa dingin, "kami perlu bicara." Ethan menggertakkan rahangnya, berusaha menjaga ketenangannya. "Tentang apa?" Senator Holt mengeluarkan ponselnya, menekan layar beberapa kali, lalu memperlihatkan sebuah rekaman CCTV. Dirinya berdiri di depan Masjid Al-Firdaus semalam, berbicara dengan Sheikh Hamzah. "Kau pikir kami tidak tahu?" Senator Holt menyeringai. "Kau seharusnya membakar tempat itu, bukan malah berdiskusi dengan mereka." Dada Ethan terasa sesak. Ini adalah konsekuensi yang sudah ia duga, tetapi melihatnya terjadi dengan begitu cepat tetap membuatnya panik. "Aku hanya mengamati. Aku ingin tahu bagaimana mereka beroperasi dari dalam," katanya, berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, Robert menepuk bahunya dengan keras. "Kau lupa siapa yang membuatmu sampai di titik ini? Kami yang mendukungmu, Ethan. Kami yang membangun citramu sebagai patriot sejati, pejuang Amerika. Dan sekarang kau berdiri di depan masjid dengan seorang imam? Apa yang kau pikirkan?" Ethan terdiam. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa selama ini mereka semua salah, bahwa apa yang ia lihat di dalam masjid itu jauh berbeda dari yang mereka ceritakan. Tetapi jika ia melawan mereka sekarang, ia tahu ia akan kehilangan segalanya. "Kau masih bersama kami, bukan?" Senator Holt bertanya, matanya menajam seperti pisau. Hati Ethan berdebar kencang. Ia tahu bahwa jawabannya akan menentukan masa depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak yakin harus memilih jalan yang mana. Ethan menelan ludah, jantungnya berdegup keras. Dua pria yang selama ini menjadi mentornya kini berdiri di hadapannya, menuntut jawaban. Ia bisa merasakan hawa dingin di udara, tetapi lebih dari itu, ia bisa merasakan ancaman yang menggantung di antara mereka. Ini bukan sekadar percakapan biasa, ini adalah peringatan. Robert Gaines mendekat, menepuk pundaknya dengan tekanan yang lebih kuat dari seharusnya. "Kau tahu, Ethan, pengkhianatan itu seperti penyakit. Sekali seseorang tertular, sulit untuk disembuhkan." Suaranya datar, tetapi penuh dengan ancaman terselubung. Ethan tahu apa artinya. Jika ia mengakui bahwa ia mulai meragukan keyakinan lama mereka, bahwa ia telah membaca Al-Quran, bahwa ia mulai melihat Islam bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesuatu yang penuh kedamaian, maka ia telah menandatangani hukuman bagi dirinya sendiri. Ia bisa membayangkan bagaimana karirnya akan dihancurkan, bagaimana media akan menyerangnya, bagaimana kelompok-kelompok radikal akan melabelinya sebagai pengkhianat negara. Dan yang lebih buruk, ia tahu bahwa orang-orang seperti Robert dan Senator Holt tidak hanya menghancurkan karir seseorang, mereka bisa menghancurkan hidupnya. Sejenak, pikirannya melayang pada malam itu di depan Masjid Al-Firdaus, pada ketenangan yang ia rasakan di hadapan Sheikh Hamzah. Pada kata-kata imam tua itu, "Kau bisa memilih kebencian, atau kau bisa memilih kebenaran. Tapi kebencian tidak akan membawa kedamaian dalam hatimu, Ethan." Ia menghela napas dalam, lalu menatap kedua pria di hadapannya dengan mata yang mantap. "Aku masih bersama kalian," katanya akhirnya. Suaranya terdengar stabil meski hatinya bergemuruh. Senator Holt tersenyum puas, tetapi Robert masih menatapnya penuh selidik. "Bagus," kata Holt, menepuk pundaknya. "Karena jika ada orang di lingkaran kita yang berubah arah, maka kita harus memastikan mereka tidak akan pernah menjadi ancaman." Ancaman itu tersirat jelas, dan Ethan mengetahuinya. Ia hanya mengangguk, berusaha menjaga ekspresinya tetap netral. Namun, di dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Malam itu, Ethan mengemudi tanpa arah. Tangannya mencengkeram setir erat, pikirannya berputar-putar. Ia telah berbohong kepada mereka, tetapi ini bukan lagi tentang mempertahankan posisinya di dunia politik.
Ini adalah tentang menyelamatkan dirinya sendiri, bukan dari mereka, tetapi dari kebencian yang selama ini mengikatnya. Ia menepi di depan Masjid Al-Firdaus. Lampu di dalam masih menyala, dan ia melihat sosok Sheikh Hamzah duduk di dalam, membaca kitab sucinya. Ethan menghela napas panjang, lalu keluar dari mobil. Malam ini, ia tidak datang sebagai musuh, tidak sebagai pria yang dipenuhi dendam, tapi sebagai seseorang yang tersesat, yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ethan melangkah masuk ke dalam masjid dengan hati yang terbuka.